Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Pertemuan berlangsung di rumah dinas Menko Perekonomian Erlangga di Widya Chandra Sabtu kemarin. Apakah pertemuan kedua tokoh politik ini, Erlangga Hartarto dan AHY, adalah sinyal penjajakan koalisi kedua partai politik jelang pemilu 2024? Nah, untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua DPP Golkar Aceh Hasan Syazili. Selamat sore Kang Aceh. Selamat sore Mbak Nana. Dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore Rifana. Oke, Selamat sore Kang Aceh. Oke, saya mau langsung ke Kang Aceh dulu. Kang Aceh, dari sekian banyak ketua umum parpol dan tokoh politik di Republik ini, kenapa Ketum Golkar hanya bersilaturahmi dengan Ketum Demokrat AHY? Apa yang spesial dari Demokrat dan AHY? Ya, sebetulnya pertemuan ini tidak hanya dengan Demokrat ya. Jadi insya Allah akan ada pertemuan-pertemuan dengan ketua umum partai politik yang lain. Dan momentumnya memang saya kira kemarin adalah silaturahmi yang dilakukan antara ketua partai Golkar yang juga Menko Perekonomian dengan Pak Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Tentu momentumnya ya bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri sebagai sesama Muslim dan juga sebagai ketua umum partai politik. Saya kira selama ini kan memang komunikasinya sangat baik antara Pak Erlangga dengan Pak Agus Harimurti. Beliau ya saling melakukan komunikasi politik secara intens. Ya. Jadi ya sebetulnya bukan hanya dengan Pak AHY, ya. Pak Erlangga juga banyak berkomunikasi dengan ketua umum partai politik yang lain. Oke, sebetulnya bukan hanya dengan AHY saja bahwa ketua umum Anda berkomunikasi dengan partai politik yang lain, dengan ketum partai yang lain, tapi yang paling di-highlight, yang diberikan menarik perhatian ataupun yang dipertontonkan ini adalah pertemuan kemarin antara ketua umum Anda dengan AHY, Kang Aceh. Ya, karena pertemuan ini adalah pertemuan pasca Lebaran. Oke. Dan ini kan mudah-mudahan tentu akan ada komunikasi dengan ketua umum partai politik yang lain. Dan sebelumnya kan kita tahu bahwa Pak Erlangga juga sempat bertemu dengan Surya Paloh, bertemu juga dengan P3, ya. Bertemu juga dengan ketua umum partai politik yang lain. Jadi saya kira ya, pertemuan ini adalah upaya untuk ya terus melakukan komunikasi politik. Setidaknya tentu beliau sebagai ketua KCPEN dan juga sebagai Menko Perekonomian membangun komunikasi dengan semua komponen politik yang ada di Republik ini. Penting gitu ya. Dukungan politik dalam konteks pemulihan ekonomi dari para kekuatan politik di Indonesia tentu sangat penting untuk dilakukan gitu. Oke, Kang Aceh, berarti tidak ada yang spesial dari pertemuan antara Ketua Umum Golkar dengan Ketua Umum Demokrat begitu? Ini pertemuan biasa saja, Anda ingin mengatakan begitu, Kang Aceh? Ya, penjajakan upaya untuk membangun komunikasi tentu terus dilakukan oleh kita. Masing-masing partai politik kan tentu memiliki kebijakan tersendiri terkait dengan misalnya menghadapi pemilu 2024. Partai Golkar telah menetapkan bahwa Pak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden. Tentu ini kan perlu dikomunikasikan kepada ketua umum partai yang lain, termasuk juga dengan Pak Agus Harimurti Yudhoyono. Dan ini saya kira tentu kan komunikasi secara intens itu akan menjadi permulaan bagi munculnya kemudian komunikasi yang erat lagi. Jadi, saya kira ini penting ya. Kan orang nggak tiba-tiba kemudian harus melakukan
penyatuan diri ke dalam satu koalisi kalau sebelumnya kita tidak melakukan komunikasi Oke, secara baik. intens masing-masing partai politik. Oke, Kang Aceh, saya harus tanya ya, kalau tadi Anda katakan bahwa penjajakan begitu ya, artinya ini bukan silaturahmi biasa, ada pembicaraan politik dong dari pertemuan kemarin? Ya, sebagai dua-duanya kan sebagai ketua umum partai politik pasti ada pembicaraan. Oke, pasti ada pembicaraan politik ya. Pasti ya, Anda katakan itu ya. Saya mau langsung tanya ke Mas Adi. Mas Adi, tadi diakui oleh Kang Aceh bahwa ini penjajakan untuk koalisi, kemudian pasti ada pembicaraan politik karena keduanya adalah ketua umum partai politik, artinya ini bukan silaturahmi biasa. Apa yang bisa Anda analisa dari pertemuan kedua ketum parpol ini, Erlangga dengan AHY? Ya, saya kira ini kan satu fenomena politik ketika antar ketua umum partai politik itu melakukan silaturahmi ya. Kita di Indonesia seringkali menyebutnya sebagai silaturahmi plus-plus. Yang umum ini karena momentum Idul Fitri, mohon maaf lahir batin dan seterusnya. Tapi kata Gilbert itu the politics of the small thing. Jadi politik kita itu seringkali dibicarakan dalam ruang-ruang yang sebenarnya begitu santai, sempit dan terlihat sepele. Anggaplah misalnya Idul Fitri ini kan relatif agak sepele ya karena ritus tiap tahunan yang kemudian orang menerka tidak akan ada pembicaraan apapun. Tapi di kita di ruang meja yang dianggap sepele dan sederhana itulah kemudian gagasan-gagasan besar bisa disediakan bersama. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian pertemuan Pak Erlangga dengan AHY itu dianggap sebagai upaya untuk menjalan hubungan menuju jalan panjang di 2024. Jadi kalau hanya sebatas silaturahmi biasa, Rifana, nggak menarik diskusinya. Harus ada cantolan politiknya dengan Pilpres. Apalagi misalnya ada pujian-pujian dan kemudian pertalian historis yang coba untuk diungkit bahwa Golkar dan Demokrat sempat pernah dalam satu perahu koalisi di zaman SBY gitu ya. Dalam 2 periode belakangan lebih memilih untuk berseberangan gitu karena Demokrat ke Prabowo, misalnya Golkar ke Jokowi. Jadi itu yang kemudian dilihat sebagai satu fenomena politik. Yang kedua yang paling penting menurut saya adalah karena bagi Golkar adalah Pak Erlangga itu adalah harga mati yang harus maju dalam pencapresan, tentu membuka komunikasi politik dengan berbagai kanal tidak bisa dipungkiri. Apalagi sekarang sudah mulai ada slot-slot bahwa misalnya Prabowo dengan Puan, kemudian Anies dan Sandi misalnya, bisa saja dengan Ganjar Pranowo, Pak Erlangga gitu, kemudian dengan AHY. Kemungkinan itu akan terus dicoba ya. Tapi yang jelas saya melihat ke depan bahwa akan terjadi pertarungan antara ketua umum partai yang terutama masuk 3 besar dengan mereka yang kemudian memiliki elektabilitas yang cukup kuat tentang konfigurasi Pilpres di 2024 yang akan datang. Jadi bagi saya ini adalah satu fenomena politik yang pasti ada panggung belakangnya yang kemudian bicara tentang politik elektoral, entah itu Pilpres, entah itu Pileg, dan saya juga yakin tentu juga menyangkut Pilkada serentak yang juga digelar 2024 yang akan datang, Rifana ya. Oke, Kang Aceh, kalau kita lihat ya selama ini bahwa selama 10 tahun Golkar itu tidak berkoalisi dengan Partai Demokrat karena Partai Demokrat berada di luar pemerintahan. Kenapa kemudian tiba-tiba Golkar merasa ingin merangkul Demokrat? Kenapa tidak prioritaskan dulu menjajaki koalisi di internal koalisinya Pak Jokowi yang sekarang? Apakah kemudian ingin menambah ataupun merambah rekan koalisi baru? Iya, segala kekuatan politik dalam konteks konfigurasi 2024 tentu saya kira penting ya untuk dilakukan komunikasi politik. Karena masing-masing partai politik tentu memiliki agenda sendiri. Ya, termasuk saya kira di dalam koalisi pemerintahan Jokowi, Kiai Ma'ruf yang saat ini memang kita berkomitmen untuk menghantarkan pemerintahan ini hingga 2024. Tetapi tentu masing-masing di antara partai-partai koalisi kami yakin memiliki independensi sendiri untuk menentukan arah politiknya. Dan karena itu bagi kami selagi tidak mengganggu bagi proses menghantarkan kesuksesan pemerintahan Jokowi sampai 2024, saya kira kita semua memiliki agenda tersendiri untuk memenangkan baik pemilu legislatif, pemilu presiden di bulan Februari 2024 maupun nanti dalam konteks pilkada di 2024. Jadi terus bagaimana kita tahu bahwa proses politik ini kan masih sangat terbuka bagi melakukan kerjasama dengan partai politik yang lain. Yang
Oke. Ini juga telah dilakukan di dalam misalnya koalisi di dalam pilkada di tahun 2020 yang lalu. Oke. Jadi saya kira memang kita harus bisa membedakan mana agenda politik yang terkait dengan koalisi dan juga agenda politik yang terkait dengan pilihan kita di tahun 2020. Baik. Oke, kita akan bahas nanti soal elektoral ya, Ketua Umum Golkar dan juga Ketua Umum Demokrat. Itu akan menarik sekali soal peluang keduanya untuk berkontestasi dan juga berkoalisi dalam Pilpres 2024. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua narasumber. Ada Aceh Hasan Syazili, Ketua DPP Golkar, dan juga Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, tadi saya sebelum break sudah bahas ya soal elektabilitas. Karena tadi Kang Aceh bilang bahwa soal peluang penjajakan koalisi itu masih terbuka lebar karena semua partai berpeluang ataupun berniat untuk memenangkan kontestasi pada pemilu 2024. Nah Mas Adi, kalau melihat elektabilitas Ketua Umum Golkar dan juga Ketua Umum Demokrat, Erlangga dan juga AHY yang tidak terlalu tinggi di puncak survei begitu ya. Apakah koalisi ini akan menguntungkan bagi kedua partai karena tidak ada kotel efeknya? Saya ingin komentar dua hal Rifana tentang Golkar dan Demokrat ya. Dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim itu tidak ada basis oposisi dan kubu pemenang yang secara permanen. Okay. Yang kalah bisa jadi teman, yang kalah juga pun begitu. Itu yang terjadi dalam praktik politik kita. Yang kedua, saya bisa memahami Rifana, kenapa misalnya Ketua Umum Erlangga misalnya ataupun AHY itu tetap ngotot maju Pilpres, karena sekalipun basis elektabilitas mereka itu tidak masuk 3 besar, kalkulasi politiknya sederhana. Mereka memiliki mesin politik yang dianggap solid. Anggaplah Golkar itu kan punya 12% suara. Yeah. Itu belum dikonversi menjadi suaranya Pak Erlangga. Demokrat itu punya 8% perolehan suara pileg, itu belum dikonversi menjadi suaranya AHY. Dalam konteks itulah saya kira ketum-ketum partai ini confident bahwa sekalipun mereka tidak masuk 3 besar, tentu mereka itu akan bisa menaikkan elektabilitasnya dalam satu simulasi. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling penting bagi partai-partai saat ini itu, kenapa mereka ngotot? Ya karena memang orang-orang yang di luar partai yang nggak punya kendaraan misalnya, elektabilitasnya juga nggak seberapa. Sebut saja misalnya Anies Baswedan sebatas 11% ya. Bagi Demokrat, bagi Golkar itu kan tidak mengamankan untuk satu pemenangan di Pilpres, kecuali Anies itu misalnya 40%, 35%, partai-partai mungkin bertekuk lutut gitu ya. Artinya 11% Anies Baswedan, Ridwan Kamil 6%, bagi Golkar itu sama saja dengan AHY yang cuma 5%. Sama halnya dengan Pak Erlangga yang cuma misalnya 2 ataupun 3%. Sama-sama tidak bisa menjamin dalam konteks kemenangan. Itulah yang saya kira kenapa misalnya Pak Erlangga belakangan relatif ketemu dengan sejumlah ketum-ketum partai, tentu ini untuk menciptakan momentum politik. Yang lain kan sudah diciptakan momentumnya. PDIP itu misalnya Puan sudah terlihat sangat diusung betul, selain Ganjar Pranowo tentu saja. Begitupun dengan misalnya Gerindra. Belakangan kita melihat Prabowo aktif misalnya berkunjung ke berbagai tempat dan bersilaturahmi dengan Jokowi dan Jokowi. Golkar sebagai pemenang pemilu kedua tentu tidak mau ketinggalan momentum ini, di mana ketua umum mereka adalah orang yang juga sangat pantas diperhitungkan dalam konteks Pilpres. Sekalipun nanti misalnya kawin silang antara Demokrat dan Golkar dalam simulasi survei itu kan karena banyak nama yang muncul di mana. Tapi kalau sudah dikerucutkan 2 nama head to head ataupun 3 capres, itu suara akan terkanalisasi dengan beberapa kandidat yang kemudian akan terlihat. Itu yang paling penting. Yang tidak kalah penting adalah ini kan belum ada serangan-serangan negatif nih ke berbagai calon. Bisa saja yang di atas angin itu bisa saja dia terjun ke bawah gitu ya kalau kemudian dikritik oleh publik secara perlahan. Misalnya Pak Ganjar belakangan mulai dikritik soal angka kemiskinan. Itu agak serius tuduhannya dalam tanda kutip. Mas Adi saya harus tanya ya, artinya kedua ketua umum ini wajib maju, mereka akan memaksakan diri untuk maju karena mau tidak mau ini akan mengerek elektoral partainya. Ini untuk memanaskan mesin partai, ini untuk kotel efek partainya, begitu ya Mas Adi ya? Ya
tentu itu harga mati bagi partai bahwa kotel efek itu adalah satu niscaya dalam sistem pemilihan presiden dan pileg secara langsung. Yang kedua, Rifana, agak aneh bagi saya bikin partai politik, membesarkan partai politik kalau kemudian harus rela memberikan karpet kepada orang lain, apalagi mereka nggak punya partai. Lalu pertanyaan kita, untuk apa bikin partai kalau kemudian tidak berani memberikan harga mati kepada ketua umum mereka untuk maju dalam pilpres? Makanya saya memahami betul psikologi partai politik Golkar misalnya ataupun Demokrat, sekalipun elektabilitas mereka misalnya di bawah 10%, sama saja dengan Anies yang 11% gitu ya, sama aja dengan Ridwan Kamil yang cuma 7%, yang sebenarnya membaca soal kemenangan itu gelap gulita gitu ya. Nggak ada jaminan untuk memenangkan itu. Apalagi misalnya belum ada kerja-kerja politik dari partai untuk mengkonversi suara partai menjadi suara pribadi ketua umum mereka. Oke, saya mau tanya ke Kang Aceh. Kang Aceh, kalau memang nantinya berkoalisi Golkar dengan Demokrat, apakah kemudian Golkar tetap mengotot mengajukan Erlangga Hartarto sebagai calon presiden meskipun elektoralnya di bawah AHY? Kalau kita lihat dari beberapa lembaga survei elektoral, Erlangga Hartarto masih 0,1 sampai 1%. Artinya Golkar tetap bertahan, capres itu harga mati atau masih bisa ada negosiasi politik? Karena kalau capres, elektoral tokoh itu pasti yang lebih diutamakan, Kang Aceh. Iya, begini, kita harus mengetahui bahwa nama Pak Erlangga sebagai calon presiden ini kan belum sepenuhnya tersosialisasikan dengan lebih masif. Berbeda dengan figur-figur yang lain, yang mereka jauh-jauh hari sebelumnya terdapat momentum-momentum politik yang menjadikan nama mereka popularitasnya jauh lebih tinggi, ya, elektabilitasnya juga jauh lebih tinggi. Tentu tidak apple to apple kalau misalnya membandingkan Pak Erlangga sebagai ketua umum Partai Golkar, ya, yang baru declare sebagai calon presiden itu dalam beberapa tahun terakhir ini dibandingkan juga misalnya dengan misalnya Pak Prabowo gitu yang sudah beberapa kali menjadi calon presiden dan wakil presiden, atau misalnya dengan para kepala daerah yang selama ini memang mereka punya basis konstituensi berdasarkan atas teritorial mereka. Nah, karena itu pada akhirnya ujung-ujungnya kan konfigurasi pilpres itu masyarakat setidaknya dihadapkan pada ya 3 atau paling banyak 4 pilihan. Itu pun juga kalau kalau paling banyak bisa jadi kita akan dihadapkan pada konfigurasi 2, 3 gitu ya dari calon presiden. Dan itu siapa yang menentukan? Tentu yang menentukan adalah mereka yang memang memiliki dukungan terhadap partai politik. Karena konstitusi kita memang mengharuskan demikian. Nah, karena itu, maka seiring dengan proses politik yang terus dilakukan melalui komunikasi politik yang intens dilakukan oleh kita, gitu ya, sebagai aktivis politik, tentu kita masih sangat optimistik ya bahwa kader partai sekarang ini kita dorong sedemikian rupa, para relawan sudah menunjukkan keterbukaan sikap politiknya untuk memberikan dukungan terhadap Jadi Pak Erlangga. Kesimpulannya Golkar tetap akan mengajukan Pak Erlangga Hartarto sebagai capres ya, meskipun elektoralnya nanti sampai tenggat waktu di bawah begitu ya? Ya, kita kan tahu bahwa memang itu adalah keputusan dari musyawarah nasional Partai Golkar. Jadi nggak bisa berubah begitu Kang Aceh ya? Tersebut. Ini adalah kita sebagai orang politik tentu harus berpegang teguh kepada aturan partai politik kita. Tapi kan proses politik tentu berlangsung secara dinamis. Namun kita tahu bahwa sebagai partai politik yang sudah berpengalaman, Partai Golkar, tentu kita harus berpegang teguh pada aturan musyawarah nasional yang telah kita sepakati bersama. Bahwa ada keputusan resmi di Munas Golkar yang menetapkan bahwa capres Golkar adalah Pak Erlangga Hartarto. Tapi sekali lagi politik itu sangat cair. Kalau partner-partner ataupun calon-calon partner koalisinya Partai Golkar menginginkan ada negosiasi, pasti ruang itu akan terbuka begitu Kang Aceh ya? Ya, saya kira gini, itu semua pasti ada keputusan politik yang harus dilakukan berdasarkan atas aturan-aturan yang telah disepakati di internal partai. Ya. Ini menjadikan Pak Erlangga sebagai calon presiden, tentu inilah yang sekarang terus-menerus kami komunikasikan ke publik gitu terkait dengan positioning Partai Golkar. Begitu.
Mas Adi terakhir ya, ini kita melihat konstelasi dan juga angka statistik saja. Kalau misalnya nanti Golkar dengan Demokrat akhirnya serius menjajaki koalisi dan mereka berdua baik Erlangga Hartarto dan juga AHY harus maju untuk high call, untuk menaikkan penawaran, untuk menaikkan elektoral partainya sebagai kotel efek. Ini nanti tarik menariknya siapa yang diajukan sebagai capres dan juga cawapres pasti akan sangat dinamis ya. Bahwa elektabilitas seorang tokoh itu menjadi penentu utama, begitu Mas Adi? Ya, saya kira pasti konkret. Sejauh ini Pak Erlangga dengan Golkar tentu mematok harga mati sebagai capres ya. Tidak mungkin mengincar posisi nomor 2 untuk partai politik misalnya seperti Demokrat yang elektabilitasnya jauh berada di bawah Golkar. Ini untuk bacaan sementara ya. Makanya teman-teman Golkar itu cukup confident bahwa Pak Erlangga juga bisa bersaing dengan nama-nama besar. Yang kedua menurut saya kenapa misalnya Pak Erlangga itu disurvei dianggap tidak signifikan, ya karena memang begitu nama-nama yang muncul itu banyak, betul Rifana, ada 10, ada 15. Tapi kalau coba untuk dikerucutkan misalnya, terutama yang realistis maju, ada Pak Erlangga sebagai Ketua Umum Golkar, kemudian ada Pak Prabowo, dari PDIP itu cukup Puan ataupun Ganjar misalnya, saya kira elektabilitas Pak Erlangga lebih dari 2 atau 3%. Karena masyarakat saat ini itu belum berkonklusi kepada siapa yang kira-kira akan dipilih untuk 2024. Karena masih serba gelap gulita, tidak mungkin. Yang kedua bagi saya sebagai feedback tentu bagi Golkar, Pak Erlangga saya kira ke depan memang harus lebih banyak muncul sebagai Ketua Umum Golkar ya untuk memberikan statement-statement politik yang terkait dengan situasi politik kita yang berkembang. Selama ini Pak Erlangga hanya terlihat sebagai Menko yang kemudian mencoba untuk selalu memberikan harapan-harapan besar terkait dengan pembangunan ekonomi. Tapi ingat, sekalipun pertumbuhan ekonomi kita mulai tumbuh 4 ataupun 5%, yang mendapatkan insentif politik ini bukan Pak Erlangga, tapi Pak Jokowi. Tingkat kepuasan Jokowi naik, tapi bukan Pak Erlangga Hartarto. Bagi saya positioning politik ke depan untuk menderek elektabilitas Pak Erlangga tidak ada pilihan lain. Setiap ada isu penting politik strategis, Pak Erlangga tidak boleh tidak harus muncul sebagai ketua umum. Positioning politik Golkar misalnya di antara langkanya minyak goreng, harga-harga yang melambung misalnya, ataupun misalnya terkait dengan situasi politik yang lainnya. Hanya dengan cara itu paling mungkin Pak Erlangga secara perlahan akan dilihat oleh publik sebagai orang yang kemudian dinilai cukup serius gitu ya untuk maju di Pilpres 2024 yang akan datang. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Aceh itu masyarakat mulai tersosialisasi. Oh Pak Erlangga ini mau jadi presiden di 2024. Mas Adi saya harus potong ya. Bertugas sebagai Menko. Oke, Mas Adi saya harus potong. Tolong dijawab pertanyaan saya. Artinya pada saat penentuan capres dan juga cawapres, elektabilitas tokoh itu yang menjadi faktor utama ya. Kalau kita lihat dari kemarin-kemarin beberapa kali pemilu yang digelar itu elektabilitas tokoh itu menjadi penentu utama, bukan elektoral partai. Itu dulu, Mas Adi. Iya, elektabilitas tokoh itu bisa di-create, Rifana. Kita ingat persis dulu Jokowi waktu melawan Prabowo itu cukup rendah. Padahal modalnya sebagai gubernur Jakarta. Tapi dengan kerja-kerja politik, dengan relawan, ada trigger, ada momentum, kemudian bisa melampaui Prabowo. Ganjar Pranowo juga begitu di Jawa Tengah. Dulu tidak ada yang memperhitungkan Ganjar akan menang. Begitupun dengan Anies Baswedan di Jakarta. Itu dalam survei-survei ada 3 besar kok. Artinya kalau sudah mengerucut, simulasi ada calon 3, 2, atau 4 orang, maka akan terlihat bagaimana kerja-kerja politiknya. Disitulah akan terjadi tarung bebas. Saat ini kan calon-calon ini kan masih manis-manis semua. Belum ada serangan-serangan yang kemudian membahayakan. Disitulah daya tahan elektabilitas calon itu akan dipertaruhkan. Jangan-jangan capres yang ada di atas langit saat ini ya bisa terjun bebas. Dan sebaliknya yang saat ini tidak muncul justru dia akan menjulang ya. Belum ada serangan yang begitu efektif lah. Karena masih semua sedang meraba-raba, sedang saling puji dan saling tebar pesona satu sama yang lain. Baik, kita tunggu nanti bagaimana konstelasi politiknya. Menarik sekali tadi feedback yang disampaikan oleh Mas Adi Praitno kepada Partai Golkar, terutama kepada Ketua Umum Golkar Pak Erlangga Hartarto, karena PR-nya tadi Kang Aceh dan juga kawan-kawan tampaknya berat sekali, harus bisa mendorong Pak Erlangga untuk tampil sebagai Ketua Umum Golkar, bukan sebagai Menko Perekonomian. Karena sekali lagi setiap isu ekonomi yang penting itu yang mendapatkan feedback bukan Pak Erlangga, yang mendapatkan insentifnya bukan Pak Erlangga, tapi insentifnya sampainya ke Presiden Jokowi. Jadi Ketua Umum Anda nggak dapat apa-apa, mungkin jadi samsak tapi insentif elektoralnya nggak ada. Jadi harus tampil mengambil isu-isu politik tadi yang disampaikan oleh Mas Adi. Kita tunggu nanti bagaimana gebrakan-gebrakan dari Partai Golkar untuk bisa mengerek elektoral dari Ketua Umumnya. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Syazili dan juga Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Sehat selalu Kang Aceh dan juga Mas Adi.
Makasih Nana. Dan CNN Indonesia Newsroom akan kembali sesaat lagi bersama rekan saya Iqbal Kurniadi.